Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahmudah dari Prodi PAI semester 2. Saya akan mempresentasikan materi yang berjudul multimedia terapan. Multimedia berasal dari dua kata yang dalam Latin, yaitu multi dan media. Multi mempunyai arti banyak dan media mempunyai arti suatu yang dipakai untuk menerangkan atau menyampaikan sesuatu. Secara terminologi, multimedia dapat diartikan sebagai penggunaan berbagai media untuk membawa atau menyampaikan sesuatu informasi dalam bentuk teks, video, animasi, gambar, audio, dan media interaktif. Teks adalah sebuah wacana lisan atau jenis-jenis multimedia. Yang pertama, multimedia content production. Penggunaan beberapa media yaitu teks, audio, grafik, animation, video, dan interactivity yang berbeda dalam menyampaikan sebuah informasi ataupun menghasilkan produk multimedia. Yang pertama, media audio, yaitu suara. Yang kedua, media teks, yaitu tulisan. Yang ketiga, media video. Yang keempat, media animasi. Yang kelima, media gambar. Dan yang keenam, media spesial efektif. Yang ketujuh, media interaktif. Jenis multimedia yang kedua yaitu multimedia communication. Penggunaan media contohnya seperti televisi, media cetak, radio, dan internet yang digunakan sebagai mempublikasikan, menyiarkan, atau menanyakan, mengkomunikasikan materi-materi periklanan, publikasi, berita, entertainment, pendidikan, dan sebagainya. Dalam kategori ini, media-media yang digunakan yaitu yang pertama, televisi, yang kedua, radio, yang ketiga, media cetak, yang keempat, smartphone, yang kelima, komputer, yang keenam, internet. Karakteristik multimedia, yang pertama, multimedia interaktif. Multimedia interaktif adalah jenis multimedia yang memungkinkan penggunaan dapat mengontrol komponen-komponen di dalamnya. Tipe ini lebih mengutamakan personalisasi pemakaian multimedia sesuai keinginan penggunaannya. Karakteristik multimedia yang kedua yaitu multimedia hiperaktif. Multimedia hiperaktif merupakan jenis komunikasi multimedia yang memanfaatkan hubungan antara setiap komponen-komponen multimedia. Sifatnya juga interaktif, sehingga penggunaan dapat memilih asupan informasi sesuai selera melalui tautan yang tersedia. Yang ketiga, multimedia linear adalah jenis multimedia yang bersifat tidak interaktif. Artinya, penggunaan hanya bisa menikmati sajian informasi secara linear tanpa memiliki kesempatan untuk mengontrolnya sendiri. Manfaat multimedia yang pertama, sarana informasi umum. Sarana informasi umum, instansi pelayanan publik lebih mudah menyebarkan informasi dengan multimedia. Yang kedua, media pembelajaran. Menjadikan media pembelajaran yang efektif dengan sarana multimedia, ilmu dapat disampaikan secara lebih menarik sehingga anak didik mudah mengingatnya. Yang ketiga, ilmu kesehatan, penemuan peranti pemindai USG dan X-ray. Pembahasan yang nomor 2 yaitu teknik pengambilan foto. Yang pertama, camera shoot. Camera shoot dalam produksi video maupun film, jenis-jenis shot dalam penampilan gambar yang biasa digunakan sebagai acuan para tim produksi. Setiap jenis shot tersebut memiliki fungsi sesuai dengan isi pesan yang ingin disampaikan melalui bahasa visual.
Yang kedua, camera angle. Salah satu cara yang dilakukan untuk menyampaikan pesan melalui penempatan kamera pada sudut dan ketinggian tertentu. Camera angle atau sudut pengambilan foto bukan hanya masalah teknis semata, tetapi juga berbicara banyak hal dan menghasilkan nilai dramatik dalam sebuah pandangan yang dapat memengaruhi emosi penonton. Camera shot yang pertama, EWS, Extreme Width Shot. Yang kedua, VWS, Very Wide Shot. Yang ketiga, WS, Width Shot. Yang keempat, MS, Mid Shot. Yang kelima, MCU, Medium Close Up. Yang keenam, CU, Close Up. Yang ketujuh, ECU, Extreme Close Up. Yang delapan, CU, Cut In. Yang sembilan, CA, Cut Wide. Yang ke-10, TS, Two Shot. Yang ke-11, USS, Over the Shoulder. OS, With Shoot. With Shoot ini lebih sempit dibandingkan VWS. Dalam WS, subjek sudah dapat diidentifikasikan dengan jelas karena telah memenuhi frame gambar meski terdapat jarak di atas kepala dan di bawah kaki yang disebut dengan ruang aman agar lebih nyaman untuk dilihat. WS sering juga disebut dengan long shot, full shot, dan total shot, di mana subjek ditampilkan secara keseluruhan. MS, medium shoot. Medium shoot merupakan tipe shoot yang menunjukkan beberapa bagian dari subjek secara lebih rinci. Pada subjek manusia, MS akan menampilkan sebatas pinggang sampai atas kepala. MS masih memiliki ruang untuk memberi keleluasaan subjek dalam bergerak, khususnya untuk mengekspos reaksi dan emosi subjek. MS sering digunakan saat subjek berbicara untuk informasi, misalnya pada waktu wawancara pengambilan gambar. MCU, medium close up. Medium close up merupakan jenis shoot yang menunjukkan wajah subjek agar lebih jelas, dengan ukuran shoot yang sebatas dada hingga kepala. Ekspresi wajah dari tipe shoot ini sudah bisa ditangkap melalui frame kamera. Close up. Close up sering digunakan untuk menekankan keadaan emosional subjek. Biasanya mengambil subjek manusia yang hanya bagian kepala saja. Wide shoot ini, wide shoot dan min shoot biasa digunakan untuk memberikan fakta-fakta dan informasi umum. Sedangkan close up dapat digunakan untuk merekam ekspresi wajah subjek lebih mendalam. Extreme close-up. Extreme close-up ini menampilkan ketajaman detail objek, misalnya mata, hidung, dan telinga. Membutuhkan alasan yang kuat untuk menggunakan extreme close-up. Cut-in. Cut-in ini secara khusus menunjukkan beberapa bagian dari subjek secara rinci. Cut ini biasanya digunakan untuk menekankan emosi subjek, antusiasme, agitasi, kegelisahan, dan lain-lain melalui gerakan tangan, gerakan kaki, atau yang lainnya. Cut away. Cut away digunakan untuk membangun situasi. Subjek bisa berbeda, misalnya hewan kesayangan
milik subjek, bagian yang berada dari subjek misalnya seperti memiliki subjek atau apapun. Cat Y ini bisa digunakan sebagai penguat suasana shoot dan menambah informasi tertentu tentang subjek melalui bahasa visual. To shoot menampilkan dua objek atau orang dalam satu frame kamera dengan tujuan membangun hubungan antara subjek satu dengan yang lainnya. Over the shoulder shoot merupakan tips shoot yang dilakukan untuk dua subjek. Namun, pengambilan gambar ini dilakukan dari belakang salah satu subjek. Orang yang dihadapi subjek biasanya harus menempati sekitar 1/3 frame. Nadi shot biasanya digunakan dalam wawancara maupun dialog. Nadi shot juga digunakan untuk menangkap respons maupun reaksi subjek saat berdialog. Point of view shoot. Point of view shoot adalah tipe shoot yang menunjukkan suatu dari sudut pandang subjek. Dalam hal ini, fungsi kamera sebagai mata subjek. Weather shoot. Weather shoot menjelaskan tentang cuaca di mana subjek berada. Terkadang weather shoot juga dapat digunakan untuk mewakili suasana hati subjek. Pembahasan yang ketiga yaitu tentang gambar atau image. Gambar merupakan bahasa umum yang dikenal oleh manusia sebelum mengenal adanya tulisan. Bahasa gambar manusia primitif zaman purba bukan hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai ungkapan ekspresi. Definisi umum dari gambar adalah perpaduan antara beberapa titik garis, bidang dan warna yang berguna untuk mencitrakan sesuatu. Di sekitar kita saat ini banyak terdapat gambar-gambar seperti komik, buku cerita, dan lain sebagainya. Tipe-tipe gambar digital yang pertama JPEG adalah file yang diproduksi sesuai dengan standar dari point fotografi extra group. Yang kedua, GIF adalah singkatan dari Graphic Interchange Format menggunakan tipe 2. PNG adalah Portable Network Graphics, yaitu format file untuk kompresi gambar yang dirancang untuk memberi sejumlah perbaikan atas format GIF. Fungsi dan kegunaan gambar. Fungsi gambar dalam kehidupan sehari-hari diantaranya yang pertama, merekam objek. Manusia mencoba merekam apa yang dilihat pada masa awal sejarah peradaban. Meskipun telah ditemukan teknologi fotografi, gambar tetap dipergunakan sebagai media rekam semua aktivitas mereka. Yang kedua, media ekspresi. Gambar dipakai sebagai media untuk merekam gagasan dan hasil pikiran kreatif dan imajinasi. Yang ketiga, komunikasi gagasan. Gambar sebagai media rekam ide dan gagasan, gambar harus bisa dan mudah dipahami oleh orang lain. Dokumen gambar juga memiliki fungsi atau peran sebagai dokumen, terutama karya gambar, misalnya gambar desain Leonardo. Aplikasi pengolah gambar CorelDRAW. CorelDRAW adalah sebuah drawing software
yang sangat populer, sebuah software yang serba guna dimanfaatkan oleh para desainer dari berbagai aliran. Seni murni, desain, logo, ikon, poster, brosur, dan lain sebagainya. Pertama kali muncul pada tahun 1987 yang dibuat oleh Corel, sebuah perusahaan yang berkantor di Ottawa, Kanada. Bella. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.